Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai informasi akuntansi diferensial dalam perencanaan laba jangka pendek. Yang beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama, Aurelia Pramudia Farista dengan NIM 2019-11344 sebagai penyaji. Yang kedua yaitu Kiki Cahyana dengan NIM 2019-11346 sebagai penyaji. Yang ketiga, Husna Mafaza dengan NIM 2019-11350 sebagai penyaji. Yang keempat yaitu Setiarifah NIM 2019-11379 sebagai moderator. Yang kelima, Fitratul Aulia dengan NIM 2019-11403 sebagai penyaji. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aurelia Pramudia Farista, NIM 2019-11344. Saya akan membahas tentang perencanaan laba jangka pendek. Perencanaan laba jangka pendek. Dalam penyusunan anggaran, manajemen memerlukan informasi akuntansi untuk mempertimbangkan berbagai dampak terhadap laba akibat dipilihnya suatu alternatif. Laba perusahaan dalam jangka pendek dipengaruhi oleh pendapatan atau hasil kali volume penjualan dengan harga jual, biaya variabel, dan biaya tetap. Proses perencanaan laba jangka pendek, manajemen memerlukan informasi akuntansi diferensial yang terdiri dari informasi pendapatan diferensial dan informasi biaya. Diferensial untuk mempertimbangkan dampak perubahan volume penjualan, harga jual, dan biaya terhadap laba perusahaan. Parameter metode variable costing. Yang pertama, impas atau break even adalah suatu kegiatan yang mengakibatkan turunnya impas. Akan lebih menarik karena semakin rendah impas, berarti semakin besar kemungkinan perusahaan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan laba. Yang kedua, margin of safety adalah semakin besar margin of safety, semakin besar pula kesempatan perusahaan untuk memperoleh laba. Sebaliknya, semakin kecil margin of safety, maka semakin rawan perusahaan terhadap penurunan pendapatan penjualan. Yang ketiga, titik penutupan usaha atau yang keempat adalah degree of operating leverage. Ukuran ini menunjukkan persentase perubahan laba bersih sebagai dampak terjadinya sekian persen perubahan pendapatan penjualan. Yang kelima adalah laba kontribusi per unit, merupakan kelebihan pendapatan penjualan di atas biaya variabel, atau semakin besar laba kontribusi, semakin besar kesempatan yang diperoleh perusahaan untuk menutup biaya tetap dan untuk menghasilkan laba. Nama saya Kiki Cahyana, NIM 2019-11346. Rekayasa parameter untuk perencanaan laba jangka pendek. 1. Impas. Pengertian: keadaan suatu usaha yang tidak meroleh laba atau tidak menderita rugi. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau revenues sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk perhitungan impas dengan pendekatan teknik persamaan. Menurut definisi, suatu perusahaan akan mencapai keadaan impas jika jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya, atau laba sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Atau kalau dinyatakan dalam persamaan, 0 sama dengan CX dikurangi BX dikurangi A. CX sama dengan BX plus A. Keterangan: Y sama dengan laba, C sama dengan harga jual per satuan, X sama dengan jumlah produk yang dijual, B sama dengan biaya variabel per satuan, dan A sama dengan biaya tetap. Perhitungan impas dengan pendekatan grafik. Titik pertemuan antara garis pendapatan penjualan dengan garis biaya merupakan titik impas. Untuk mendapatkan titik impas harus dibuat grafik dengan sumbu datar menunjukkan volume penjualan, sedangkan sumbu tegak menunjukkan biaya dan pendapatan. Impas dalam lingkungan manufaktur maju. Karakteristik biaya produksi dalam lingkungan manufaktur maju ditandai dengan berkurangnya unsur biaya tenaga kerja langsung dan membesarnya promosi biaya overhead pabrik. Di samping itu, teknologi manufaktur maju memungkinkan perusahaan melakukan diverifikasi produk yang diproduksi dan menyebabkan semakin besarnya promosi biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit produk yang diproduksi atau non-unit related overheads. Perhitungan impas konversional.
Dalam perhitungan imbas konvensional, total biaya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel yang dinyatakan dalam persamaan K sama dengan A plus BX. Keterangan K sama dengan total biaya, A sama dengan total biaya tetap, B sama dengan biaya variabel per unit, dan X sama dengan unit level activity. Perhitungan imbas besarnya activity based costing. Dalam perhitungan imbas berdasarkan activity based costing, total biaya terdiri dari biaya tetap dan berbagai tipe biaya variabel dinyatakan dalam K sama dengan A plus BX B1 X1 plus B2 X2 plus B3 plus X3. Imbas dalam pendekatan konvensional, yaitu imbas sama dengan biaya tetap per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Imbas dengan pendekatan activity based costing dengan rumus imbas sama dengan facility sustaining cost kita plus product sustaining cost plus batch related cost dibagi harga per unit dikurangi unit level per unit level cost per unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Mafazat, NIM 2019-11350, akan melanjutkan presentasi. 2. Grafik laba satuan, unit profit graph. Grafik impas disusun di atas dasar total pendapatan jumlah dengan total biaya. Agar manajemen dapat mengetahui pengaruh biaya tetap terhadap biaya persatuan, maka disusunlah grafik laba satuan. Dalam grafik digambarkan pendapatan, biaya variabel dan total biaya persatuan produk. Biaya tetap persatuan berperilaku berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Sedangkan biaya variabel persatuan berperilaku konstan, tidak berubah dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Ketiga, ada margin of safety. Angka margin of safety ini berhubungan langsung dengan laba apabila dihubungkan dengan marginal income ratio profit volume ratio sama 4 titik penutupan usaha shutdown point. Pengambilan keputusan untuk menutup usaha dilakukan dengan mempertimbangkan pendapatan penjualan dengan biaya tunai cash cost atau out of pocket cost atau biaya keluar dari kantong. Biaya tunai adalah biaya-biaya yang memerlukan pembayaran segera dengan uang kas. Titik penutupan usaha dalam dihitung dengan menggunakan rumus. Titik penutupan usaha sama dengan biaya tetap tunai dibagi contribution margin ratio. 5. Direct of operating leverage. Direct of operating leverage yang memberikan ukuran dampak perubahan pendapatan penjualan terhadap laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Manajemen akan dengan cepat mengetahui dampak setiap usulan kegiatan yang menyebabkan perubahan pendapatan penjualan terhadap laba bersih perusahaan. Direct of operating leverage dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu laba kontribusi dibagi dengan laba bersih. Saya Fitratul Aulia, NIM 2019-11403, akan melanjutkan presentasi kita, yaitu dalam informasi akuntansi diferensial dalam perencanaan laba jangka pendek, yaitu akan membahas mengenai analisis biaya volume laba. Di dalam analisis biaya volume laba ini, untuk memudahkan analisis dampak perubahan biaya, volume, dan harga jual terhadap laba perusahaan, dapat dibuat grafik terlebih dahulu, yaitu grafik laba dan volume atau profit volume graph. Nah, untuk pembuatan grafik dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama,
Grafik dibagi menjadi dua bagian yang dibatasi dengan garis penjualan, yaitu dengan sumbu mendatar. Dan sumbu tegaknya itu menunjukkan jumlah laba atau rugi pada berbagai tingkat volume penjualan. Nah, yang kedua, kemudian bisa ditarik garis rugi laba yang menghubungkan titik-titik rugi atau laba pada berbagai volume penjualan. Nah, untuk kerugian terbesarnya itu adalah sebesar biaya tetap yang terjadi pada volume penjualan sama dengan 0. Nah, yang ketiga adalah titik pertemuan garis rugi laba dengan garis penjualan menunjukkan titik impas. Nah, jika dalam analisis impas, itu titik berat analisisnya kan diletakkan pada penaksiran minimum yang menghasilkan laba sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau di dalam analisis biaya volume laba ini, titik berat analisis itu diletakkan pada sampai seberapa besar perubahan-perubahan biaya, volume, dan juga harga jual yang berdampak kepada laba perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor hubungan biaya volume laba bagi manajemen itu sendiri. Nah, yang pertama ada harga jual persatuan, yang kedua faktornya ada volume penjualan, yang ketiga faktor komposisi produk yang dijual, yang keempat faktor biaya variabel persatuannya, dan yang terakhir adalah faktor biaya tetap. Sekian penjelasan mengenai analisis biaya volume laba. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.